Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurud dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Liridhaillah wali syafaati Rasulillah wali kulli niyatina as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jamil mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali berjumpa, bersilaturahmi dan ngaji bersama. Di bulan Ramadan, apalagi di hari Jumat, anugerah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Meskipun sambil ngantuk-ngantuk karena semalam qiyamul lail dan agak kekenyangan setelah makan sahur, pakai tempe mendoan, sehingga ngajinya itu menjadi sangat syahdu, sambil agak-agak liar-liar gitu ya, Masya Allah. Tapi ini insya Allah fadilahnya luar biasa. Ini ibadah, salah satu ibadah yang paling jos. Ya. Dapat ilmu, malaikat menemani kita dan mendoakan kita, dapat pahala silaturahmi, sambil leyeh-leyeh menikmati merdunya suara Pak Ulun mengantarkan sepoi-sepoi menuju alam barzah, alam mimpi. Cepat kali. Duduk kok Ustadz. Kalau duduk nggak ngantuk. Sambil nulis Ustadz. Sambil nulis, ada yang duduk. Kalau dia tidak ngantuk lagi sambil jalan-jalan, Bu. Ya. Nggak usah lompat-lompat, cukup jalan-jalan aja. Mari kita lanjutkan ngaji kita, ngaji Nashihul Ibad. Sampai di mana ngaji kita, Bu Maimunah? Ya Ustadz, kemarin kita sudah masuk ke dalam bab 3 makalah ke-39. Yaitu dari para ahli orang-orang yang bijaksana. Mereka mengatakan ada 3 dari harta karunia Allah yang tidak akan dibaginya kecuali untuk orang-orang yang dicintainya. Yang pertama itu adalah kefakiran, di mana tidak adanya perkara yang ia butuhkan kecuali kepada Allah. Yang kedua, untuk orang yang sakit atau wal maradu. Seseorang sakit, Allah akan mengirimkan 4 malaikat kepadanya. Yang pertama, malaikat pertama diperintahkan Allah untuk mengambil dosa-dosanya. Malaikat kedua akan mengambil kekuatan dari orang sakit itu. Malaikat ketiga mengambil rasa lezat dari makanan dan minumannya. Sementara malaikat keempat mengambil cahaya wajahnya sehingga dia kelihatan pucat dan pasi. Jadi kalau dia sembuh, Allah akan mengembalikan kembali yang diambil dari malaikat kedua, 3, dan 4. Sementara untuk malaikat pertama itu tidak akan dikembalikan lagi kepada mereka. Nah, dah sampai sana Ustadz, tinggal Sampai satu lagi yang ketiga. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sakit, insya Kita Allah kita sabar, ya. Ya. Insya Allah Allah akan mengangkat dosa-dosa kita. Nah, itu tanda sayang Allah kepada kita. Selain mengangkat dosa-dosa kita juga, dengan sakit itu membuat orang Islam akan semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak pernah sakit menjadi sombong,
menjadi lebih mudah untuk lupa kepada Allah, asik sendiri, ya. Sakit membuat kita ingat dengan Allah dan dekat dengan Allah. Kalau kita sabar. Iya. Kuncinya sabar apa enggak? Ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Bu Maimunah. Sama-sama Ustadz. Kesimpulannya yang sangat bagus dan sangat lengkap. Mari kita lanjutkan ngaji kita pagi hari ini. Berarti masih di makalah ke-39, bab ketiga, bagian paling akhir. Ya, Betul ya Bu Maimunah ya? betul. Betul, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu at-tasi'atu wa thalathun, inilah makalah ke-39. An ba'dil hukama'i, dari sebagian para hukama, annahu hukama, orang-orang yang bijak, lestari, pintar, pandai, alim dan bijak. Annahu, sesungguhnya beliau, qala, berkata, thalathun, ada 3 hal, min kanzillah, dari harta berharganya Allah Ta'ala. Apa harta berharganya Allah? Ay mimma yudakhiruhullah, adalah harta yang disimpannya oleh Allah. Disimpan atas perkara tersebut, ya, karena harta yang sangat berharga, ya pasti akan disimpan. La yu'tiha, tidak akan dibagikan ia harta tersebut, Allahu, oleh Allah, illa, kecuali kepada man, orang yang ahabbahu, dicintainya. Yang pertama adalah al-fakru, semua tadi sudah dijelaskan dalam summary-nya Bu Maimunah. Wal maradu, dan yang kedua adalah sakit. Itu hartanya Allah yang akan dibagikan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga apa? Itu yang akan kita kaji hari ini, yaitu wasabru, dan sabar. Rupanya harta ketiga yang dibagikan oleh Allah kepada orang yang dicintainya adalah kesabaran. Maka orang-orang yang sabar, berbahagialah Anda dicintai oleh Allah, sehingga kemudian diberi anugerah kesabaran. Apa itu sabar? Wahuwa, sabar itu adalah tarkus syakwa. Sabar itu adalah meninggalkan perilaku mengeluh. Coba kita ukur diri kita sendiri, ya. Min alamil balwa, dari mengeluh dari apa? Mengeluh dari pedihnya cobaan, ya. Kalau kita mengalami cobaan, rasanya perih, ya, tapi dia tidak mengeluh li ghairillahi, kepada selain Allah. La ilallahi ta'ala, ya. Orang kalau mengeluh ketika ada cobaan, mengeluhnya kok kepada selain Allah, berarti ukurannya dia tidak sabar di situ. Boleh mengeluh illallahi, kepada Allah Ta'ala. Ya. Orang muslim, orang mukmin ditimpa musibah, mengeluhnya tidak di medsos. Ya. Mengeluhnya tidak kepada manusia, mengeluhnya kepada Allah Ta'ala dalam rintihan doa-doa, ya Allah, berilah kami kesabaran, ya, atas musibah, atas cobaan yang terjadi kepada kami. Nah, itu jadi manusia, namanya manusia, Pak. Kenapa nggak boleh mengeluh? Kenapa nggak boleh curhat? Manusia itu ya, kalau dapat cobaan berat ya cerita. Ya ceritanya kepada Allah. Ya. Boleh nggak cerita kepada selain Allah? Boleh. Yang seperti pernah kita ngaji dulu. Dengan catatan apa? Kenapa sih kita nggak boleh cerita kepada selain Allah? Cerita kepada manusia? Pertama, cerita kepada manusia cenderung untuk tidak mendatangkan solusi, tapi mendatangkan tambahan masalah. Betul apa betul? Ya, nanti Oh, cenderung menyalahkan orang. Kemudian cenderung ghibah, ngomongin kejelekan orang. Ini sih kemarin gara-gara begini-begini, dia tuh yang begini. Terus tadi, blaming others, menyalahkan orang lain. Lama-lama nanti muncul namimah, saling adu domba. Lama-lama nanti muncul fitnah. Tuh kan? Malah bukannya mendatangkan solusi, tapi mendatangkan tambahan masalah. Yang kedua,
curhat, mengeluh kepada selain Allah juga cenderung akan menyalahkan takdir, menyalahkan qada, menyalahkan yang membuat takdir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku, ya Allah? Kamu nggak adil. Aku loh dari kecil sudah penuh masalah. Cobaannya kok begini-begini terus. Nah, lama-lama cenderung menyalahkan Allah Ta'ala. Itu mengapa asyakwa, berkeluh kesah, min alamil balwa, ya, dari beratnya, dari perihnya, pedihnya musibah kepada selain Allah itu tidak boleh. Kecuali, ya, boleh, ada kecualinya. Ya, kecuali boleh kepada selain Allah adalah kepada orang-orang yang punya ilmu atau orang-orang alim, orang-orang yang punya kemampuan khusus, ya, untuk menjadi wasilah Allah menyelesaikan masalah kita. Ulama, psikolog, dokter, boleh, yang amanah. Ya, agar apa? Agar kita bisa mendapatkan nasihat, agar kita bisa mendapat arahan, dapat obat dan sebagainya. Tapi kepada manusia lain, ya, diminimalkan. Kemudian ukuran sabar adalah waridho, dan dia ridho bil qada'i, dengan qada'nya Allah. La yakdahu fihi syakwa. Orang yang ridho itu, ridho kepada qada'nya Allah itu tidak menjelek-jelekan, ya. Tidak menjelekkan qada'nya Allah, dan juga tidak berkeluh kesah. Tuh, tidak menjelek-jelekan dan tidak berkeluh kesah, ya. Berkeluh kesah atas apa? Berkeluh kesah ilallahi, kepada Allah, wala ila ghairihi, dan tidak berkeluh kesah kecuali kepada selain Allah. Wa innama yakdahu birridha fil maqdi, ya. Sesungguhnya ridho kepada qadanya Allah itu adalah wajib, ya. Adalah wajib. La li'annal abda, karena sesungguhnya seorang hamba itu la buddha, maka dia wajib mau tidak mau ayyardha, harus ridho bihukmi sayyidihi, dan hukumnya tuannya, ya. Jadi lihat, kalau ada hamba kepada tuannya, ya, tuannya bikin aturan, ya, mau tidak mau, ya, dalam urusan hidup sehari di zaman modern, ada orang kerja, ya, kerja kepada tuannya, kerja kepada perusahaan, bikin peraturan tuannya, kamu perusahaan ini kamu harus masuk kerja jam 8. Boleh nggak kita sebagai karyawan? Saya nggak mau, Pak. Saya mau dapat gaji, mau. Dapat insentif, mau. Dapat mobil perusahaan, mau. Datang jam 8, kagak mau, Pak. Kerja 8 jam, kagak mau, Pak. Besok masuk, kamu meeting, nggak mau, Pak. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Kamu mau kerja, kamu ikutin aturan tuannya, atau ikutin aturan perusahaan. Ya, itu dalam hal dunia kerja kita sendiri. Apalagi dalam relasi penghambaan kita sebagai hamba kepada Allah Ta'ala yang menciptakan kita semuanya dan membuat semuanya ini untuk kita, untuk semua, ma bainas samawati wal ard, apa yang ada di atas bumi dan di bawah langit, semuanya itu untuk kita. Masa kita tidak ikut aturannya? Masa kita tidak ikut kodoknya, ketetapannya? Ya, konyol. Orang kerja saja harus nurut sama perusahaan, sama orang yang ngasih kerjaan. Masa sama Allah tidak? Ya tidak mungkin. Ya, makanya tidak ada opsi lain, tidak ada pilihan lain, tidak ada kata lain selain kata ridho, ikhlas, menerima apapun yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Kamu sholat, ya sholat. Perintahnya Allah. Puasa, puasa.
Saya uji dengan kesulitan ekonomi. Aku ridho ya Allah. Karena Engkau yang menciptakan ini semuanya. Pasti ini yang terbaik untukku. Aku uji. Kamu difitnah oleh orang lain. Aku ridho ya Allah. Karena itu ketetapan-Mu. Ya. Tidak kemudian diuji sedikit dengan kesulitan. Lalu kasak-kusuk di belakang. Gimana sih Allah ini? Tuhan ini. Masih Tuhan nggak sih dia? Kok masih ujian sama saya? Enggak. Selesai. Ya. Kayaknya orang yang paling dizolimi sedunia saya deh. Wah, pasang status. Yang paling terzolimi. Si paling terzolimi. Nah, nggak bisa bang. Kita kerja sama manusia yang cuma kontrak urusan dunia. Ya, gaji kita segitu dibandingkan dengan rezeki Allah pada kita coba. Itu aja kita ikutin aturan perusahaan. Kalau enggak ya dipecat lah. Ya kan? Buat apa kamu kerja sama saya? Kamu nggak nurut. Nggak. Nah, maka nggak ada pilihan lain lah buddha ya kecuali ridho atas semua yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, ridho atas ya semua yang ditetapkan Allah itulah yang disebut dengan sabar. Ya, sabar adalah tarkus syakwa, ukurannya kesabaran indikatornya itu meninggalkan keluh kesah kepada selain Allah. Coba Bapak Ibu kita belajar hari ini menjadi orang yang bersabar, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di hari Jumat. Yuk kita berlomba-lomba berlatih sabar mulai dari hal yang simple. Ya, tidak banyak berkeluh kesah kecuali kepada Allah terkait dengan hidup kita. Jangan suka, waduh, dikit-dikit medsos curhat, dikit-dikit medsos curhat. Apalagi yang berbahaya itu curhat sama lawan jenis berdua pula. Waduh, ya itu tambah masalah lagi. Ya, curhatnya sudah bermasalah. Kepada siapa dan di mana kita sudah lebih bermasalah lagi. Ya, karena itu nanti banyak mendatangkan godaan dan cobaan berikutnya. Maka dari itu Bapak Ibu, yuk kita sama-sama belajar, berlatih, apalagi di bulan Ramadan, ya. Mulai dari menahan diri untuk tidak gampang curhat kepada selain Allah. Curhat boleh kepada Allah, curhat boleh kepada orang-orang yang memiliki ilmu alias ulama, ya, dan juga orang-orang yang punya skill khusus seperti psikolog, dokter, ya, boleh. Ya, salah satu tanda kesabaran. Yang lain, tanda kesabaran yang lain adalah ridho atas qada Allah, ketetapan Allah. Apapun yang telah dikaruniai Allah kepada kita. Yuk, bulan Ramadan dapat THR, alhamdulillah. Yuk, bulan Ramadan belum dapat THR, alhamdulillah juga. Ya, alhamdulillah ala kulli hal wa nikmat. Mudah-mudahan dengan itu semua kita dicatat sebagai hamba-hamba Allah minas sabirin, orang-orang yang bersabar atas semua yang terjadi pada diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya dicintai Allah dan mendapatkan anugerah rasa sabar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikian ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jumat barokah di minggu pertama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam beribadah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.